Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi SKP Permenpan 6 tahun 2022 untuk jabatan fungsional perawat. Jadi ini hanya sekedar perkenalan singkat saja. Untuk cara penggunaannya nanti akan langsung dikasihkan materi di dalam kelas belajar nanti ya. Jadi ini hanya perkenalan singkat saja mengenai aplikasinya. Nah, di sini saya sudah buka aplikasinya, penampakannya seperti ini ya. Untuk jenis database-nya sendiri itu sama dengan jenis database pada aplikasi sebelumnya yang model lama. Kemudian apa ya? Ini hanya kemudian selanjutnya ini saya perkenalkan juga, ini hanya untuk 1 semester. Jadi ini maksimalnya untuk 1 semester saja. Tidak lagi 1 tahun seperti aplikasi yang sebelumnya ya. Jadi ini bulanannya ada cuman ada 6 sheet ya. Jadi bulan 1 juga bisa bertindak sebagai bulan 7 ya. Jadi ini bulan Juli bisa bertindak bulan 1, begitu juga ini bulan Agustus bisa bertindak sebagai bulan 2, nanti tergantung cara penggunaannya. Oke. Sebelum kita ke sana langsung saja kita ke bagian sheet DB-nya dulu ya, seperti ini. Jadi penampakannya seperti ini ya. Ini penampakannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk jenis pendidikannya sudah ada semua ya di sini, D3, S1 dan S2. Jadi ini untuk dari sini gambarannya menandakan bahwa ini bisa untuk kategori terampil dan kategori ahli ya. Jadi ini yang kuning di sini ya, ini kategori terampil, dan yang ini untuk kategori terbalik ya, ini kategori terampil, dan yang warna hijau ini untuk kategori ahli. Jadi kalau jenjangnya D3 itu berada di yang kuning, kemudian yang S1 itu berada di S1 dan S2 rule-nya berada di yang hijau yang ada di sini. Jadi kalau saya gantikan di sini menjadi S1, maka ini jenjangnya yang ada di sini, jenjang jabatannya itu berubah menjadi ahli pertama sesuai dengan pangkatnya yang ada di sini ya. Kalau kita pilih penata tingkat 1 masih 3B, kemudian saya naikkan lagi penata tingkat 1, maka jenjangnya juga berubah ya menjadi ahli muda. Kalau saya pilih di sini sebagai D3, nanti akan sesuai juga sebagai perawat penyedia sesuai dengan pangkat dan golongan ruangnya yang ada di sini. Jadi itu tergantung pemilihannya di sini. Jadi ini semua all jenjang ya, sifatnya sudah all jenjang. Begitu pula dengan uraian tugasnya ya. Jadi kalau di sini D3 saya contoh ke pergerakan di sheet bulanannya. Di sini itu kalau untuk kategori terampil bunyinya pengkajian keperawatan dasar dengan angka kredit ini sini ya, satuannya 0,01. Itu untuk yang D3 atau terampil. Kalau saya ganti di sini menjadi S1 atau jenjang ahli ya, jenjang ahli otomatis ya ahli, baik ahli muda atau mau ahli pertama, pokoknya kategori ahli, maka bunyinya bukan lagi sebagai pengkajian keperawatan dasar, tapi bunyinya menjadi keperawatan lanjutan pada individu dengan angka kredit satuan itu sebesar 0,025. Nah, ini berasal dari permenpannya masing-masing ya, dengan database yang ada sini ya. Oke, database-nya ada di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke bagian sini lagi kembali. Jadi ini sudah all jenjang semua ya. Untuk bagian isian atasnya saya rasa nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Yang terpenting di sini di bagian pendidikan dan pangkatnya ya, pangkat dan golongan ruang. Di sini ada opsi pilihan. Nih ada opsi pilihan seperti ini. Di bagian pangkatnya juga ada opsi pilihan, dan untuk bagian bawah itu udah otomatis ada rumusnya di sini. Kemudian selanjutnya di bagian awal periode pekerjaan, jika ini umpamanya diganti menjadi bulan Januari ya, Januari. Kemudian di sini saya di sini saya ganti menjadi Desember, artinya 1 semester ya. 1 semester berarti di sini 6 bulan ya, 6 bulan. Oke, berarti ini semester 1 kita pilih seperti ini. Maka otomatis di lembar bulan 1 ini yang tadinya posisinya Juli, di sini berubah menjadi Januari.
Di sini juga berubah menjadi Februari ya. Seterusnya seperti ini. Nah, kalau di sini saya pilih menjadi semester 2, nanti di sini berubah posisi menjadi Juli. Di sini bulan 2 menjadi Agustus, seterusnya bulan 3 menjadi bulan 9 ya, seterusnya begitu juga sheet berikutnya ya. Nah, begini. Jadi tergantung pemilihan yang ada di sini. Jadi kalau di sini saya pilih menjadi triwulan 1, otomatis bulan 1 ya. Sheet 1 ini menjadi bulan 1, sheet 2 ini menjadi bulan Januari, seterusnya seperti itu ya. Nah, ini. Jadi untuk triwulan 1 dan 2 itu masih kategori bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau triwulan 3 dan 4 itu masuk kategori 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita pilih triwulan 2 di sini triwulan 3, otomatis di sini berubah menjadi Juli. Kalau kita pilih di sini triwulan 2 itu kategorinya bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini tetap bulan 1 ya. Oke, jadi seperti itu mekanismenya. Jadi perhatikan teman-teman cara penulisannya di sini juga sampai opsi pemilihannya di sini supaya sinkron ya. Kalau ini kan nggak sinkron nih, ini Januari sampai Desember bunyinya di sini apa ya, kayak seperti itu. Jadi perhatikan sinkronisasinya seperti itu. Jadi di sini pilih Januari sampai oke, ada keunikan lagi lainnya, umpamanya saya dipilih di sini cuma sampai Maret saja. Contoh ini bulan Maret, kemudian di sini saya ketikan 3. Nah, nanti ini kemudian kita pilih menjadi triwulan 1 ya. Nanti di rekap semesternya itu nah ini hanya sampai bulan Maret aja ya, karena kita menginstruksikan di sini Januari sampai Maret, kemudian periodenya 3 bulan aja, maka di sini rekap semesternya itu sampai bulan Maret aja, walaupun di bulan 4-nya April itu ada isiannya, bulan 5 ada isiannya, bulan 6 ada isiannya. Jadi karena kita memerintahkannya untuk berhitung sampai di bulan Maret aja, maka di rekap semesternya akan menjadi seperti ini. Kemudian kalau kita perintahkan di sini menjadi triwulan 2 yang notabene itu mulai dari bulan 4 sampai bulan 6 ya, otomatis rekapannya itu berubah naik menjadi sini ya. Kita naikkan dulu di sini ya, triwulan 2 ini kita naikkan dulu bulannya. Jadi umpamanya kita pengennya bulan 4 sampai bulan 4 yang terprint ya. Jadi bulan 1, 2, 3, 4 yang terprint, maka akan muncul hitungan sini ya, 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kalau umpamanya sampai bulan 5 aja atau bulan 6, maka nanti akan terisi total seperti ini ya. Nah, itu. Begitu juga umpamanya di rekap triwulan 3, kalau kita pengennya memunculkan bulan 7 aja, maka ketika di bulan 7 di sini, maka yang nanti terekap itu bulan 7-nya aja, bulan Juli ya. Di sini bulan Juli ya. Jadi yang terekap ini aja di rekap semesternya. Kalau umpamanya kita kepengen ngerekap sampai bulan 8, maka di sini entry 8, maka yang terekap itu nanti sampai bulan 8 ya. Kita tes umpamanya terekapnya sampai bulan 11, maka akan di sini terekap bulan 11-nya juga. Ya, jadi tergantung cara instruksinya yang ada di sini ya. Jadi itu perkenalan singkatnya dulu. Jadi di lembar sheetnya ini bisa bertindak sebagai bulan Januari dan Juli. Oke, terpindah. Oke, saya kembalikan. Kemudian ini bulan 2 bisa berlaku sampai bisa berlaku sebagai bulan 2, bertindak sebagai bulan 2 dan bulan 8. Bulan 3 itu bisa bertindak sebagai bulan 3 dan 9 dan seterusnya seperti itu ya di sheet lainnya. Kemudian di SKP kuantitatifnya itu ada seperti ini penampilannya. Saya akan preview seperti ini modelnya. Jadi kalau di print preview seperti ini penampilannya, tampakannya seperti ini.
Nah seperti ini, sorry terlalu jauh ke bawah. Nah seperti ini penampilannya. Nah untuk kategori perawat ahli ya, itu ada 6 rencana hasil kerja berdasarkan metrik yang ada di Permenpan 35-nya ya. Di sini ada 6 metrik rencana hasil kerja ya. Ini sampai 6 seperti ini. Ini nomor 6 ya. Jadi kalau kita hitung dari atas, ini 1 ya, 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 rencana hasil kerja berdasarkan metrik SKP Permenpan 6-nya. Berbeda untuk yang D3 itu cuma ada 4 ya. Jadi kalau saya ganti di sini menjadi D3 terampil ya, maka SKP kuantitatifnya itu rencana hasil kerjanya cuma ada 6 rencana hasil ya. Cuma ada 4 ya. Di sini 1 2 3 4, yang di bawahnya kosong ya. Jadi otomatis kosong di sini. Jadi nggak perlu mengedelete. Jadi ini udah otomatis ya. Kemudian selanjutnya yang perlu dilakukan di sini cuman tinggal main filter aja, nggak perlu ngapa-ngapain ya. Tinggal main filter di sini, kemudian nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini artinya ada 2 tindakan pengkajian nanti akan dilakukan. Kemudian di sini maknanya ada 15 implementasi kegiatan keperawatan ya yang akan dilakukan. Nah ini kalau kolomnya masih kurang lebar, ini masih ada kalimat, nanti teman-teman bisa tarik seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini juga sama, kalau masih ada kolom yang tidak terbaca, nanti teman-teman bisa tarik seperti ini. Sesuaikan ya. Nanti tinggal tarik aja sampai kebutuhannya terpenuhi seperti ini. Tinggal tarik aja, jangan ragu-ragu. Oke seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian lampiran SKP. Itu nggak perlu ada perlakuan khusus ya, karena di sini nanti akan berubah sendiri otomatis ya. Penyebutan yang ada di sini maupun yang ada di sini, redaksi kalimatnya akan otomatis. Kemudian di bagian rencana hasil itu juga nggak perlu ngapain, kita hanya tinggal melakukan filter. Di sini sudah terfilter ya sebelumnya ya. Saya kembalikan dulu menjadi biar muncul semua ya maksudnya. Nah ini muncul semua seperti ini uraian tugasnya. Ada yang sheet yang 0 yang sheet yang 0 ini, yang tidak kosong ini, yang tidak terkerjakan ini akan bisa di hidden dengan cara tinggal melakukan filter yang ada di sini ya. Yang 0 kita hilangin centangannya, kemudian kita oke. Jadi semua uraian tugas yang tadi itu ya, tidak mesti dilaksanakan semua ya, berdasarkan opsi-opsi yang sudah kita pilih aja ya. Nanti cara pemilihannya bukan di sini, nanti ada caranya sendiri di bagian ruang kontrol sini. Nanti cara kerjanya akan saya ajarkan pada saat di kelas belajar bareng nanti. Oke, itu hanya sekedar perkenalan singkatnya aja dulu. Kemudian di bagian umpan balik di sini sudah terkadang filter juga ya. Di sini saya kembalikan dulu menjadi seperti ini dulu. Kembalikan seperti ini. Ada angka div seperti ini, itu enggak ada masalah ya. Ini juga ada div, enggak ada masalah karena memang tidak terfilter tadinya ya. Jadi supaya tidak ada angka di sini muncul, harus difilter tadi. Cuman kalau teman-teman pengen lihat seperti ini dulu hasilnya, penampakannya seperti ini ya. Jadi realisasi berdasarkan bukti dukung atau bukti yang ada itu sini ya, jumlahnya 2, kemudian hasilnya 98,4. kemudian di sini di bagian bawah juga ada hasilnya 90 itu. Kemudian di sini ada hasilnya 60. Itu tergantung dari teman-teman mengerjakan di bagian sheetnya ini ya, sheet bulanannya yang ada di sini ya. Tergantung teman-teman cara mengentrinya di sini ya. Jika di sini entry-nya ada bulan yang tidak terentry, yang tidak dikerjakan, maka otomatis hasil umpan balik yang ada di sini akan mempengaruhi persentase yang ada di sini. Nah untuk cara pakainya lagi tadi nanti lagi-lagi saya akan informasikan pada saat kelas belajar bareng nanti. Jadi yang perlu dilakukan di sini cuma itu, tinggal main filter aja juga. 0 kita hilangin centangannya, kemudian kita oke, nanti otomatis di sini akan berjumlah sendiri rata-rata persentase hasilnya.
total hasilnya persentase yang ada di sini jika diakumulasi itu totalnya cuma ada 86,10% ya, dengan target 90%. Kemudian evaluasi kinerjanya itu masuk kategori baik ya, masih kategori baik karena ini ya targetnya lebih besar daripada hasilnya, makanya kategorinya masuk kategori baik. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya nah ini udah otomatis juga ya di sini. Oke. Kemudian selanjutnya di sheet surat pernyataan ada seperti ini modelnya ya. Ada sheet surat pernyataan untuk pekerjaan perawat penyedia. Jadi ini udah otomatis juga terperintah berdasarkan sheet database-nya. Di sini kalau mau ngeprint ini itu di sini tinggal entry 1 atau ada opsi pilihan seperti ini ya. Jadi sheet satunya itu nomor 1 itu terganti bulan Juli berdasarkan instruksi yang ada di sini ya. Sini karena ini bulan Juli ya. Kalau mau ke Januari maka di sini database-nya harus di sini harus triwulannya harus menjadi triwulan 1 ya. Oke, jangan sampai di sini instruksinya Januari, cuman di sini triwulan instruksi triwulannya triwulan 3 atau 4 ya. Maka nanti di sini surat pernyataannya nggak mau ya. Jadi harus sesuai ya. Nah, ini seperti ini jadinya. Kemudian untuk bulan 2 nanti seperti ini. Nah, sini otomatis berubah ya. Oke. Dan seterusnya. Kemudian selanjutnya untuk bulanannya nanti isikan ini berdasarkan target bulanannya yang ada di sini ya. Jumlah yang ada di sini targetnya itu harus sama yang ada di sini. Jadi kebalik ya, jumlah yang ada di sini hasil penjumlahan yang ada di sini, ini kan hasil penjumlahan ini yang ada di sini nih. Jadi ini ada angka 11 ini sampai 21 ini adalah 21 ini adalah hasil penjumlahan yang ada di sini dengan target 20,8. Jadi usahakan yang angka di sini itu mendekati angka yang ada di sini atau melebihi sedikit, jangan terlalu lebih ya. Jadi seperti itu cara ngisinya dan seterusnya sampai di sheet berikutnya. Nanti rekan semesternya akan menghitung sendiri berdasarkan instruksi yang saya sudah peragakan tadi sebelumnya ya. Nah, contoh umpamanya hanya sampai bulan 3 aja yang mau dihitung, maka di rekap semesternya akan menghitung sampai di bulan 3 aja. Oke. Jadi ini udah semua ya, jadi satu set ya, mulai dari SKP-nya, rekap semesternya, kemudian ada dupaknya dan rekap semesternya tadi. Untuk dupaknya seperti ini penampakannya ya. Oke. Jadi lagi-lagi ini aplikasinya udah satu set ya dari segi SKP-nya maupun dupaknya. Oke, mungkin itu aja sekedar perkenalannya, mudah-mudahan ada manfaatnya nanti, mudah-mudahan bisa dipelajari pada saat kelas belajar bareng nanti. Oke, yang baru saja menemukan channel ini, video ini dan berminat dengan SKP ini, aplikasi ini, silakan join di grup privat ya. Jadi ini hanya khusus untuk grup privat. Untuk grup ini hanya untuk grup VVIP, bukan untuk grup privat ya. Nah, untuk bergabung di grup VVIP silakan baca di deskripsi video. Di situ ada link grup Telegram umum. Nanti ada notif yang selalu muncul booth penyambut yang akan mengarahkan teman-teman untuk menjapri si admin ya, agar bisa join di grup VIP atau privat. Oke, mungkin itu aja perkenalannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.